Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mailan Indriani, NPM 234111053 dari kelas manajemen 23. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro, yaitu berpikir seperti seorang ekonomi. Pengertian berpikir seorang ekonom. Berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang dengan proses dinamis, di mana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikosnomos, yang berarti terlaksana rumah tangga atau pemilikan, di mana dalam pengertian ekonomi tersebut menunjukkan sebuah kondisi yang merujuk pada pengertian tentang aktivitas manusia, khususnya pada usaha untuk bisa mengolah sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya sebagai alat pemenuh kebutuhan hidup. Jadi, pengertian dari berpikir secara ekonomi adalah pemikiran manusia tentang kemiskinan dan kesejahteraan, produksi dan distribusi, pengeluaran dan konsumsi, harga dan uang, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya penggambaran fenomena ekonomi dan pencarian motif untuk meningkatkan segala daya dan upaya dalam penggambaran kebijakan ataupun tindakan ekonomi pada saat itu. Ide-ide tentang perekonomian telah dalam pemikiran filosof, ilmuwan, ekonomi, dan lain sebagainya. Semuanya berpikir dengan cara mereka sendiri. Pemikiran ekonomi terbentuk disebabkan gambaran kombinasi dari semua pemikiran dan terbentuk dari gabungan segala tindakan masing-masing individu, tindakan dari institusi sosial dan kebijakan dari penguasa saat itu. Jadi dapat diambil kesimpulan dari pembahasan bahwa berpikir seperti seorang ekonom adalah cara mengembangkan ide atau konsep tentang bagaimana perekonomian. Selanjutnya yaitu ada model-model ekonomi, yaitu terdiri dari yang pertama diagram arus melingkar, yang kedua yaitu batas kemungkinan produksi. Selanjutnya yaitu pemahaman para ekonomi yang tidak pernah sepaham. Yang pertama yaitu perbedaan dalam nilai-nilai. Pemahaman antara orang yang satu dengan yang lain berbeda-beda, sehingga memiliki pandangan normatif yang berbeda pula terhadap kebijakan apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua yaitu perbedaan dalam penilaian ilmiah. Berbeda pendapat untuk alasan yang sama. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang masih muda dan masih banyak hal yang harus dipelajari. Para ekonomi kadang-kadang berbeda pendapat karena mereka memiliki perasaan yang berbeda terhadap kebenaran suatu teori alternatif atau terhadap ukuran parameter yang penting. Dari pernyataan tersebut dapat diambil contoh bahwa ekonomi tidak sependapat mengenai soal apakah pemerintah seharusnya mengenakan pajak terhadap rumah tangga berdasarkan pendapatan atau berdasarkan konsumsi atau pengeluarannya. Pendukung kebijakan pajak berdasarkan konsumsi percaya bahwa pajak berdasarkan konsumsi akan mendorong rumah tangga untuk menabung lebih banyak karena pendapatan yang ditabung tidak dikenakan pajak. Selanjutnya yaitu solusi perbedaan pemahaman. Dalam perbedaan pendapat, para ahli ekonomi dalam hal penelitian ilmiah dan nilai-nilai, beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ekonomi tidak terhindarkan. Akan tetapi, janganlah perbedaan pendapat tersebut dilebih-lebihkan. Para ahli ekonomi harus bisa menyesuaikan kondisi dengan penelitian yang sebenarnya. Pemahaman para ahli ekonomi yang berbeda dikombinasikan dan disimpulkan menjadi suatu pemahaman yang saling melengkapi. Dari solusi tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang ahli ekonomi harus tahu bagaimana cara mengatasi perbedaan pemahaman sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa berpikir seperti seorang ekonomi adalah cara mengembangkan pemikiran seseorang ahli ekonomi. Bagaimana membuat suatu perekonomian seimbang yang tujuannya menyejahterakan masyarakatnya. Ahli ekonomi sebagai ilmuwan melakukan penelitian, mengkaji data, menciptakan teori, dan mengumpulkan data melalui metode ilmiah, yaitu pengamatan, teori, dan pengamatan lebih lanjut yang tujuannya untuk mengetahui metode apa saja yang dilakukan oleh penelitiannya. Dalam pembahasan selanjutnya, ahli ekonomi yang berpikir secara ekonomi menggunakan model-model
Dalam mengkaji, model-model ekonomi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu model pertama adalah diagram arus melingkar ataupun dikenal sebagai diagram aliran sirkuler, adalah model visual dari perekonomian yang menunjukkan bagaimana arus barang dan uang mengalir, di mana pada diagram ini hanya memasukkan dua pelaku ekonomi, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Selanjutnya, model yang kedua adalah batas kemungkinan produksi, adalah sebuah grafik yang menunjukkan berbagai kombinasi output. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.